Jadi ini bener-bener ada proximity sensor. Sabar Mbak, sabar. Iya. Ini kayak lo habis pencet parkir, lo ambil terus lo nggak gerak-gerak tuh. Silakan masuk. Silakan masuk. Oh terus. Tuh, ngomong lagi dia. Iya, dikonekin lagi. Iya, dikonekin dulu. Langsung aja kita konekin daripada repot ya. Oke Urban Life, balik lagi bareng Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Cuaca hari ini lagi nggak menentu, jadi kalian harus siap-siapin mental kalian, kan kesehatan kalian dengan minum multivitamin. Tapi ini bukan bridging buat masukin promo ya. Bukan mau iklan. Oke, hari ini gua akan merekomendasikan hands-on dan juga sedikit review sebuah produk yang akan berfungsi maksimal di cuaca yang kurang bersahabat ini, karena kadang bisa langsung panas, habis dari panas langsung hujan, atau kebalikannya, awalnya hujan gede terus tetap panas. Kita membutuhkan sebuah TWS yang bisa di cuaca ekstrim kayak gitu. TWS yang manakah itu? Ini dia Jabra Elite 8 Active. Nah, ini adalah yang digadang-gadang oleh Jabra sebagai TWS yang benar-benar kuat di segala medan. Karena dia sudah IP68 apa ini? IP berapa ya? Udah IP54, jadi kuat buat air dan juga debu. Dan juga bisa buat di air laut katanya. Tapi kita belum nyoba ke sana ya Om ya. Kayaknya nggak usah lah ya. Nggak usah. Siapa juga yang mau make TWS di air laut gitu kan. Tapi ini udah bisa, itu kata websitenya. Oke. Daripada panjang lebar lagi, waktunya kita hands on dan juga review sedikit dari Jabra Elite 8 Active ini. Ya walaupun ini udah keluaran tahun 2019, apakah masih worth it kalau kita beli sekarang? Oke, mantap gak? Tapi sebelum gua unboxing, gua mau ngingetin buat kalian semua yang belum subscribe, tolong di subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh tulis di komentar barang apa yang harus kita review berikutnya. Dan juga boleh nih tulis di komentar, selain ini apa sih yang kalian rekomendasiin buat cuaca atau iklim yang lagi nggak menentu kayak sekarang. Oke, sekarang waktunya kita unboxing sama-sama si Jabra Elite 8 Active ini. Dolby Audio Elite 8 Active. Nothing tougher, Ryanes plus resistant, ada mas resistant. Nggak usah. Itu lo nggak ngerti, percuma juga. Ya, ini artinya itu nothing tougher. Cuman beda bahasa aja. Siapa tahu baca bismillah dulu gitu. Enggak, kayaknya. Yuk, langsung kita buka sama-sama. Langsung disambut Jabra Elite 8 Active-nya. Ini kita ke samping dulu. Ada sakit. Terus dapat ear cushion dan juga kabel yang udah Type C. Bener, udah Type C. Ear cushionnya itu dapat 3 pair totalnya. Ini masih di kayak gini, masih di kayak kablet. Jadi kalian harus ditekin dulu kayak obat. Sehari 3 ya. Tapi ini bagus loh kayak gini. Mungkin brand-brand TWS lain harus mencontoh Jabra ini ya. Tapi mungkin harganya jangan sejabra lah ya. Packagingnya mah boleh, nggak apa-apa. Terus dapat apa lagi? Oh ini ditempel. Dan juga pastinya dapat buku panduannya kayak gitu. Sip, ini gua taruh dulu karena kita nggak akan pakai. Kita hanya akan pakai TWS-nya aja. Sekarang kita masuk ke pembahasan awal, yaitu pembahasan desainnya terlebih dahulu. Untuk casingnya itu kayak gini. Ya bentukannya kayak TWS pada umumnya dan juga nggak ada gimmick-gimmick LED apa-apa. Cuman ada LED di ini doang buat nandain baterainya. Kalau oranye masih kalau oranye itu udah agak lowbat dan hijau itu masih cukup buat ngisi daya. Terus bagian bawahnya itu ada port Type C-nya dan juga udah nggak ada apa-apa lagi, sesimpel itu. Dan juga ada logo Jabra di depan sini. Lalu kalau kita buka, langsung disambut oleh TWS-nya dan juga ini ada LED-nya. Kalau tadi gue baca, LED yang di atas ini adalah buat menunjukkan LED yang di atas ini untuk menunjukkan daya tahan baterai sisa berapa. Ya kayak gitu. Buat earbudnya, bukan buat casingnya. Kalau di depan ini buat casingnya, yang di atas ini buat si TWS-nya kayak gitu. Untuk bentuk earbudnya sendiri atau TWS-nya sendiri, ini bentukannya tanpa tungkai kayak gini. Dan sini ada lambang L dan R-nya. Lalu ada ini kayaknya buat proximity sensor, dimana kalau kita cabut dia akan mati otomatis kayak gitu.
Terus di sini ada logo Jabra dan juga sini ada kayaknya mic, karena mic-nya itu di buku panduan yang gue baca ini ada 6. Nanti kita sama-sama lihat apakah sebaik itu dengan earbud yang sekecil ini dengan 6 mic yang disematkan dalam TWS-nya. Apakah benar-benar bagus? Nanti kita lihat sama-sama. Dan juga kayaknya udah itu aja, bentukannya nggak ada lagi. Ya. Sekarang kita masuk ke fittingnya. Enak om. To connect, go to your Bluetooth menu and select your Langsung ada Jabra omongan. product. Jadi pas lo masukin ke kuping itu langsung ada yang sambut. Ini udah siap buat di pairing. Silakan masuk ke handphone Anda buat mencari Jabra biar connect. Jadi ini benar-benar ada To connect, proximity sensor. go to your Bluetooth Sabar menu mbak, sabar. and select your Jabra product. Iya. Ini kayak lo habis pencet parkir, lo ambil terus lo nggak gerak-gerak tuh. Silakan masuk. Silakan masuk. Oh terus. To connect, Tuh, go to ngomong your lagi Bluetooth dia. menu and select Iya, your iya, iya, Jabra iya, product. dikonekin lagi. Iya, dikonekin dulu. Langsung aja kita konekin daripada repot ya. Jadi konekinnya itu tinggal dimasukin ke kuping kalian, terus langsung kelihatan Jabra aktif. Langsung di pairing aja. Karena kalau kalian gak konekin itu sangat berisik. Yang tadi gue bilang dia akan terus-terusan minta buat dikonekin. Betul, kayak masuk ke tempat parkir. Kalian udah ambil karcis tapi kalian gak jalan-jalan tuh. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Kayak gitu. Jadi kalian harus konekin dulu ke handphone agar dia berhenti ngomong kayak gitu. Oke, sekarang lanjut. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa baca di sini. Nah, ini spesifikasi lengkapnya. Kalau misalnya menurut kalian kecepatan boleh di pause aja. Jadi kalian bisa lihat di sini nih spesifikasinya gini. Nah, karena gue akan ngejelasin sedikit aja di mana. Yang pertama, Bluetooth-nya ini gue nggak tahu ini Bluetooth berapa ya. Bodoh amat. Bluetooth sendiri itu udah 5.3, itu udah bagus banget. Bahkan di seri 5.3 itu konektivitasnya dijamin lancar. Dan juga untuk baterainya sendiri, daya tahannya kalau tanpa ANC diklaim bisa di 14 jam. Kalau pakai ANC itu di 8 jam. Untuk total penggunaannya, kalian akan mendapatkan tambahan 32 jam apabila case-nya ini sudah penuh. Itulah dia. Terus, ini juga udah bersertifikasi di IP56. Betul nggak sih? Oh bukan, IP54, jadi buat splash proof, buat hujan-hujan ini udah cukup baik. Dan juga kalau udah anti debu, biasanya buat anti air ini udah oke banget sih, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, buat dibawa ke laut, kan masih banyak pertanyaan, orang kalau misalnya dibawa laut, kena air laut atau gimana, itu oke apa enggak. Di website sih ini diklaim oke, tapi kita belum mencoba hal itu, jadi ya lebih baik nggak usah dicoba lah ya. Daripada ya. Karena nggak ada garansinya juga buat saltwater itu. Cuman di website-nya tertulis tahan untuk air laut. Kayak gitu. Lalu ini juga ada yang namanya adaptive ANC, di mana adaptive ANC-nya itu bisa kalian atur sedemikian rupa. Bahkan ini bisa sampai meminimalisir yang namanya suara angin, di mana ada adaptive hybrid ANC dan juga hybrid ANC. Kalau adaptif itu dia benar-benar bisa mengurangi lebih baik daripada yang hybrid doang. Gimana sih bilangnya Om? Iya, gitu. Ya, yang adaptif itu bisa mengurangi lebih baik daripada yang hybrid doang. Kayak gitu. Jadi ini udah oke banget, fiturnya udah lengkap banget. Untuk cara nyalainnya nanti gua unjukin itu harus lewat aplikasi sebenarnya. Tapi nanti kita lihat apakah bisa pakai touch control. Karena ini juga sudah mengusung yang namanya touch control. Jadi nggak pakai button-button lagi, kalian tinggal sentuh TWS-nya di kiri atau di kanan, itu ada tombol-tombolnya. Di mana tombol-tombol itu berfungsi sebagai berikut. Tekan sekali buat ngangkat telepon, aktifin ANC, dan juga buat play pause. Klik 2 kali buat play dan previous, dan juga tahan 1 kali buat naikin volume atas atau volume turun. Kayak gitu. Untuk berikutnya adalah ini sudah mendapatkan yang namanya spatial sound, dimana kalau kalian menggunakan spatial sound, kalian berasa di tengah-tengah kerumunan, asik kerumunan, di tengah-tengah suara, dimana kalian benar-benar berasa suara itu datang dari depan, belakang, atau kiri dan kanan, kayak gitu. Jadi itu adalah spatial sound, surround, all around you, gitu ya Om ya? Iya. Ya kayak gitulah. Terus ini juga udah mendapatkan yang namanya dukungan aplikasi, kalian bisa konekin di aplikasi kalian di audio Android ataupun Apple, kayak gitu. Kalau menurut gue sendiri sebagai subjektif pengguna TWS yang berbagai macam TWS, kalau dia harga 2 juta ke atas sih, atau 1 juta ke atas udah nggak mungkin, nggak usah dikomenin apa-apa lagi ya Om ya. Udah
bagus lah. Udah bagus-bagus aja sih menurut gua, ANC-nya cakep, suaranya oke, mic-nya apalagi tuh juga udah mantep banget. Kayak gitu. Buat gua kalau dibandingin si Jabra 8 Active ini, mungkin lawannya si Marshall Mode 2 kali ya. Ya, Marshall Mode 2 kayaknya. Mirip-mirip gitu suaranya. Oke, tapi ini lebih bulat aja bassnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan apakah ini masih layak buat dibeli di tahun 2024 ini, gue harus bilang ini masih layak banget dan juga oke banget buat kalian, buat olahraga ini cakep, buat tahan air ini udah oke, tahan debu juga, jadi ini udah salah satu yang rekomen di tahun 2024 ini menurut gue, walaupun udah launching 2019 ini masih worth it banget buat dibeli ya, walaupun banyak TWS murah sekarang yang keluar tetap aja. Tiap brand yang flagship itu kayak Marshall, Jabra, Bose punya pasarnya sendiri dan punya levelnya sendiri gitu. Nggak bisa kalian bandingin dengan yang di bawah 1 juta ke bawah. Itu nggak worth it sih menurut gua. Bukan nggak worth it, nggak cocok aja kayak gitu. Mereka punya fitur-fitur yang nggak dimilikin oleh si TWS yang 1 juta ke bawah kayak gitu ya. Walaupun kalian bilang, itu kan cuma experience aja bang. Nah, enggak, tetap. Kalian akan berasa bener-bener worth it ketika beli brand-brand flagship kayak Marshall, Bose, Jabra. Gak bisa kalian bandingin dengan yang di bawah 1 juta ke bawah. Kayak gitu. Oke, itu aja hari ini dari gua, Holid. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kalian dapat info terbaru buat Urban Life. Dan juga jangan lupa follow sosial medianya Urban Life agar kalian dapat link X-Review-nya. Siapa tahu kalian bisa dapet, ya kan? Tulis di komentar kita. Wah bang, gua dapet nih. Wah, boleh tulis di komentar. Kayak gitu. Gua Holid pamit. Dadah.